selamat malam Bapak Ibu sekalian, komunitas meditasi Keuskupan Agung Samarinda. Kita pada malam hari ini telah memasuki pertemuan kita yang ke-65. Puji Tuhan, puji syukur kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul untuk dapat melanjutkan aktivitas kita dalam bermeditasi. Mari sebelum kita melanjutkan acara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Ini nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu, belas kasih-Mu, dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini, kami semuanya yang hadir untuk menjalankan kegiatan kami, meditasi Kristiani, Keuskupan Agung Samarinda, pertemuan kami yang telah memasuki 65 kali pertemuan, akan kami lanjutkan. Kami mohon kiranya Bapa berkenan untuk membuka hati dan pikiran kami, menuntun arah jalan pikiran kami, sehingga apapun yang akan kami dengarkan, yang akan kami peroleh pada malam hari ini, pelajaran yang akan kami terima, dapat kami resapi, dapat kami tanggapi dengan baik. Kami juga ingin mendoakan bagi semua orang yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, oleh karena sakit atau berhalangan hadir, kiranya Engkau pula berbelas kasih, menjaga mereka, melindungi mereka, agar mereka semua boleh dapat berkumpul bersama kami pada pertemuan selanjutnya. Kami juga ingin mendoakan bagi mereka yang mungkin terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, ya Bapa, berbelas kasihlah pada mereka, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka semuanya. Jadi pada masa ini kami memasuki masa-masa pandemi, ya Tuhan, berbelas kasihlah pada kami. Kami juga ingin mendoakan agar acara kami pada malam hari ini berjalan lancar. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati seluruh alat elektronik kami, sinyal kami semuanya, agar kami boleh dapat berjalan lancar pertemuan pada malam hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya itu pembacaan kitab suci yang akan dibawakan oleh Bapak Basuki. Silakan Pak Basuki. Bapak, Ibu, mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas bab 17 dan 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, karena mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah,
sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama Ibu. Mari selanjutnya kita masuk pada sesi meditasi yang akan dibawakan oleh Ibu Aru. Sebelum kita meditasi, mari kita persiapkan diri kita. Duduk dengan posisi diam dengan punggung tegak. Bersikaplah tenang, namun penuh perhatian. Tutuplah kedua mata perlahan-lahan, sambil mengucapkan dalam hati sebuah kata doa. Ma-ra-na-ta. Ucapkan kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ucapkan dengan jelas tanpa berhenti selama waktu meditasi. Dengarkan kata tersebut selama mengucapkan. Tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Senantiasa kembali mengucapkan kata doa bila mengalami pelanturan. Marilah kita bersiap hati dengan membuka diri akan rahmat Allah. Ma-ra-na-ta.
Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Mara, Nata, Mara, Nata. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak, Ibu Aru. Sama-sama. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan weekly teaching year 1, yaitu kita memasuki surat ke-50, yaitu terkait apa ciri-ciri kelompok meditasi Kristiani. Surat 50, apa ciri-ciri kelompok meditasi Kristiani? Komunitas Mondial Meditasi Kristiani mempunyai pernyataan misi untuk menyampaikan dan menyuburkan meditasi seperti yang telah diturunkan melalui ajaran John Main dalam tradisi Kristiani dalam semangat untuk melayani kesatuan semua. Kapan sebuah kelompok meditasi menjadi kelompok meditasi Kristiani? Jawaban singkatnya, ketika pembenaran untuk doa hening, yang merupakan bagian terpenting dari pertemuan tersebut, dibangun atas ajaran John Main. Ajaran ini dapat diteruskan dalam berbagai macam cara dalam kelompok. Sebagai perkenalan pada keheningan, kaset John Main atau Lawrence Freeman, terutama CD, Meditatio, yang disebarluaskan dari Singapura ke seluruh kelompok-kelompok di dunia, sangatlah bermanfaat. Di banyak bagian dunia, banyak dipakai bagian dari terjemahan buku John Main dan Lawrence Freeman atau buku-buku lain dari komunitas kita. Website kami menyediakan banyak sumber, termasuk surat dari sekolah meditasi ini. Atau para meditator memberikan refleksi atas ajaran dari bacaan mereka sendiri dari sumber-sumber yang tersedia. Bentuk kelompok mengikuti format sebagai berikut. Perkenalan singkat, tidak lebih dari 10-15 menit, termasuk mengingatkan disiplin dasarnya. Penanda yang jelas untuk awal dan akhir meditasi, mungkin musik lembut dapat membantu orang untuk tenang. 25-35 menit meditasi. Kesempatan untuk tanya jawab. Setiap orang boleh saja bergabung dalam kelompok. Pertanyaan tentang agama dan spiritualitas yang dianut tidak boleh diajukan. Jika orang tersebut memberitahu bahwa mereka berakar dalam sebuah disiplin yang lain, mereka didorong untuk masuk dan menjaga keheningan dalam cara mereka diajarkan dan sudah terbiasa. Tetapi fokus kelompok tidak boleh keluar dari ajaran John Main dan Lawrence Freeman. Pendatang baru akan segera mendapati bahwa ajaran ini sangat universal, sebuah inspirasi bagi setiap orang pada perjalanan rohani. Orang-orang yang tertarik untuk memulai kelompok meditasi sebaiknya memulai dengan menarik orang lain dengan menawarkan yoga dan meditasi atau tai chi qigong dan meditasi. Persiapan fisik disiplin ini sungguh luar biasa untuk masuk dalam meditasi, tetapi penting untuk ditekankan bahwa meditasi yang kita ajarkan adalah sebuah disiplin rohani, tidak hanya sekedar cara relaksasi dan mengatasi stres. Memang sungguh bisa untuk menggunakan meditasi hanya untuk manfaat kesehatan sebagai teknik relaksasi mengubah tubuh dan pikiran dan berhenti sampai di sini saja. Namun kita akan kehilangan kesempatan. Meditasi lebih dari sekedar efek fisiologisnya pada tubuh saja. Meditasi adalah sebuah disiplin pada jalan transformasi pribadi, untuk kejernihan visi dan kesadaran total. Baik, terima kasih. Baik, kita semua berarti sudah berada dalam komunitas ya yang dinamakan meditasi Kristiani. Kita sudah 65 kali pertemuan. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait kelompok komunitas kita, apa ada yang ingin berbagi, ada perkembangan apa terkait spiritual yang Ibu Bapak rasakan dalam mengikuti kelompok ini.
Tentunya seperti yang John Min ajarkan, semuanya itu ada sumbernya ya. Memiliki berangkat dari tradisi Kristiani itu sendiri yang diteruskan hingga sekarang kita menjalaninya. Segala sesuatunya disampaikan tentunya untuk menyuburkan apa yang disampaikan, tentunya ya tradisi kita itu dari yang diturunkan dari Yesus Kristus, para rasul hingga kita sekarang ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Apa saya dulu kali ya? Biar semangat. Oke, saya masuk dalam kelompok ini memiliki tujuan tentunya ya. Saya merasa ada sesuatu yang saya perlukan, saya butuhkan. Seperti yang John berikan tentunya, ada tradisi Kristiani di sini. Dan kebetulan saya memang background-nya ya beragama, maksudnya dari papa mama ya Katolik gitu ya. Jadi pasti saya merasa bahwa ini saatnya saya mengubah diri gitu. Ada bacaan Injil di sana, kita menemukan bacaan-bacaan kitab suci yang selalu pasti Father Lawrence kutip ya untuk beberapa buku yang saya baca. Di sana banyak sekali kutipan ayat kitab suci sebagai tuntunan, bimbingan, arahan apa saja yang sebenarnya telah kita peroleh selama jalan meditasi itu, dan apa saja yang akan dapat kita capai gitu ya. Sampai hari ini saya telah masuk pada tahun yang 2016, berarti sekarang 2021, kurang lebih 6 tahun ya, 5 tahun gitu ya. Jadi saya rasa ada perubahan dalam kelompok ini yang membuat saya berubah tentunya. Saya yang biasanya hanya berpikir sendiri, saya hanya biasanya bukan tidak suka berkelompok, atau saya tidak memiliki teman, atau saya kurang teman, tidak. Saya teman banyak sekali. Tapi ada hal-hal yang akhirnya memberikan saya kesempatan untuk memberikan mungkin apa yang Tuhan berikan pada saya, talenta apa yang Tuhan berikan, saya coba untuk memupuk, saya coba untuk menjalaninya, saya mencoba untuk memberikannya, gitu, sharingkannya, termasuk pengalaman-pengalaman pribadi saya, yang sekiranya yang saya bagikan itu dapat memberikan bantuan mungkin ya untuk Bapak Ibu sekalian agar tidak menjadi seperti saya gitu dalam hal-hal menjalani hidup saya yang dulu-dulu gitu sebagai cerminan Bapak Ibu sekalian. Jadi kelompok meditasi ini yang saya jalani ini yaitu memberikan saya banyak perubahan, puji Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit terkait perjalanan meditasi Kristiani saya dalam kelompok MKK Training. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Mbak Suki, Ibu Nunu, Ibu Mentalena, silakan. Oke, Bu Lisa, mohon maaf Bapak Ibu, saya nyambung ceritanya Mbak Lisa aja. Memang kalau saya pikir saya ikut kelompok apapun, terutama kelompok doa. Memang saya kadang-kadang bertanya, kenapa kok ikut meditasi Kristiani itu kok bisa lama gitu, saya bisa bertahan gitu loh, apalagi dengan adanya COVID ini, jadi kita dikasih kemerdekaan. Kita kalau mau gabung, silahkan buka. Kalau kelihatannya tidak, ya nggak usah muncul. Jadi betul-betul merdeka, betul-betul panggilan pribadi. Saya mau mau ngumpul nggak sama kelompok meditasi Kristiani, betul-betul kasih kemerdekaan. Seperti ya kalau nggak mau muncul ya udah, nggak usah muncul. Selesai, nggak ada yang komen kan, paling di WA. Dan terus terang saya kadang-kadang bertahan, kenapa? Karena anggota MK itu enak-enak gitu loh, maksudnya
nggak ngerecoki gitu loh, maksudnya nggak saling menyalahkan. Mungkin mohon maaf kalau pengalaman saya waktu offline itu kadang-kadang permasalahannya muncul, Bu. Seperti ada orang yang disiplin waktu. Ya ini mohon maaf aja di kelompok dulu Don Bosco. Ada namanya Pak Sam. Itu orangnya disiplin. Kalau chat 8:30 belum selesai, dia aja keluar aja. Kita masih ngobrol ini. Seandainya chat peraturan jam 9, dia kan sudah gelisah kalau udah waktunya habis, udah gelisah. Kaki rubah gini-gini, tahu-tahu keluar aja. Kita masih mungkin baru itu kadang-kadang apa ya? Mungkin ada yang berkenan, ada yang tidak. Mungkin ada yang sharingnya belum selesai, tapi perlu waktu lama, akhirnya molor 5 menit, 10 menit. Kalau Pak Sam enggak, waktu selesai nggak selesai, dia keluar gitu loh. Dan kalau datang memang terus terang orangnya disiplin. Disiplinnya mati. Mungkin itu kurang dan lebihnya gitu. Jadi mungkin dengan adanya Zoom ini betul-betul merdeka. Kita setia atau tidak, itu aja. Mungkin terima kasih, semoga semuanya setia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Basuki. Ya, semuanya kembali ke diri pribadi kita masing-masing ya. Apakah kita ingin melayani, ikut dalam kelompok, dan kalau kita merasa ada kebersamaan, kita harus meyakini bahwa kelompok itu dalam ajaran iman kita, bahwa di mana satu orang berkumpul, di situ pasti Yesus hadir untuk menerangi kita dan menuntun kita. Apapun kelemahan dan kelebihan kita, kita maju terus. Oke, baik. Ada Bapak Ibu sekalian lagi? Silakan. Ibu Arun. Kalau secara teknisnya kan kita semua sudah tahu ya, harus ini, harus itu, duduk, sekian, itu semuanya sudah biasa. Tapi dari itu, jauh dari itu, pengalaman apa, spiritualitas kita yang berkembang itu pasti ada buahnya. Ya, selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam saudara-saudaraku yang saya cintai. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita upayakan untuk tetap solid bertemu dalam Zoom meeting MK Kasri. Tidak banyak sharing yang saya lakukan, ini yang ingin saya berikan. Saya cuma mengutip kalimat weekly teaching terakhir dalam paragraf yang tadi, mungkin bisa ditayangkan, Pak Wi. Dikatakan di situ adalah meditasi. Bentar. Paragraf yang keberapa, Bu? Terakhir. Ya. Oke. Meditasi adalah sebuah disiplin pada jalan transformasi pribadi untuk kejernihan visi dan kesadaran total. Ini seperti menyiratkan bahwa meditasi ini tidak hanya sekedar praktek pagi dan malam, setengah jam pagi, setengah jam malam, namun juga berpengaruh pada hidup kita. Karena di situ dikatakan sebagai jalan transformasi pribadi, artinya ada perubahan pribadi kita pada pertobatan. Itu metanoia. Metanoia itu adalah perjalanan pada kedalaman diri kita yang diawali dengan pertobatan. Dan ini menyiratkan kembali, mengingatkan saya kepada puri batin Santa Teresa Avila. Dan pengenalan diri adalah tahap awal dalam meditasi kita.
Di sini dikatakan juga untuk kejernihan visi dan kesadaran total. Berarti kita benar-benar diubah untuk semakin berserah diri, untuk semakin mengenali siapa guru sejati kita, mengenali Allah Bapa sendiri dalam diri Kristus Yesus, dan mengalami Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, secara pengalaman mungkin banyak, masing-masing kita memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Namun, kita tertuju pada satu hal, pada satu titik, yaitu pada pribadi Kristus sendiri, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya jujur saja, setiap kali mengalami beberapa persoalan, hingga saya kadang juga merasa putus asa, merasa berkecil hati, merasa minder ya, bertolak dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Namun ketika kita belajar untuk hening, duduk diam, ketika setelah misa harian saya jalani, misa harian, kemudian lanjut dengan meditasi, saat itu saya berharap, memohon kepada Tuhan untuk kejernihan diri saya dan juga kesadaran saya supaya saya tidak larut dalam kesedihan dan juga rasa kekecilan saya. Karena sesungguhnya itu merupakan juga satu halangan, hambatan untuk kita maju sebenarnya. Kayaknya ada kendala dengan internet ya. Dan semoga kita semua meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ya mungkin full ya, mindfulness ya. Memang kadang-kadang kita butuh itu, kesadaran itu. Tapi kita akui dari segala kekurangan kita betul-betul bersandar kepada Dia. Keheningan itu adalah misteri. Dan kita berharap pada hal yang mungkin tidak kita ketahui. Saya rasa itu adalah imannya. Iman itu bukan hasil pemikiran. Bukan berdasarkan analisa. Tetapi mungkin bahkan kita tidak mengetahuinya, tetapi kita meyakininya. Keheningan itu akan memberikan terang dan kejernihan. Ya, keheningan itu akan memberi kita kejernihan dan terang. Demikian Bu Lisa, terima kasih. Terima kasih Bu Arum. Betul ya, kutipan yang memang poin utama sekali pada akhir kalimat itu. Bahwa dibutuhkan sebuah disiplin yang pada jalan akan membawa pada perubahan transformasi pribadi, sebuah kejernihan visi dan kesadaran total. Itu poin penting dari seluruh. Mungkin itu utama ya. Dalam ajaran-ajaran meditasi Kristiani kita ini sebenarnya itu poin. Tapi ada satu lagi yang bisa menghantarkan itu semua agar bisa terwujud. Itu pada dasarnya juga ada satu hal, yaitu kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita di mana kita masuk untuk memulai jalan meditasi itu diperlukan. Karena akan sulit ketika kita masih membawa ego kita, masih membawa keakuan kita, masih membawa rasa kita yang seperti apa gitu ya. Itu akan sulit memang untuk masuk dalam meditasi, karena meditasi itu sesuatu yang sederhana, sesederhana memang seperti kita mengucapkan mantra ya.
cukup Maranatha. Orang dengar tuh simpel aja Maranatha. Tapi pada dasarnya itu tidak seperti itu. Itu sesuatu yang dalam. Kalau kita tidak masuk dengan kesederhanaan kita, kerendah hatian kita, itu tidak akan kita tidak akan sulit memahami itu. Tapi kalau kita masuk dengan kerendahan hati, dengan kesadaran, membuang semua hal yang ada dalam diri kita, keegoisan kita, keakuan kita, semuanya pasti akan sangat mudah untuk bisa pelan-pelan. Tentu pelan-pelan juga ya, saya juga pelan-pelan waktu itu awal-awalnya tidak langsung dapat, langsung terima, tidak. Saya butuh waktu juga. Baik, ada lagi Ibu Bapak? Oh, ada Ibu Sabina. Atau Ibu Novi, mungkin sesekali kita mendengarkan Ibu Novi mungkin ya, sebelum rangkuman juga yang akan diberikan oleh Ibu Novi sama Ibu Arum. Mungkin pengalaman dari Ibu Novi kita perlukan pada malam hari ini, yang mungkin telah lebih lama mendalami meditasi Kristen, apalagi sebagai pengajar gitu ya. Mungkin Ibu Novi silakan. Ini sharing aja. Sebetulnya meditasi Kristiani ini saya ikut sudah hampir 2012, hampir 10 tahun, September nanti 10 tahun, genap 10 tahun. Tapi masih lama Bu Arum, saya masih adiknya Bu Arum kalau di dalam meditasi Kristiani. Cuman saya mau sharing satu hal. Sebelum 2 tahun pertama saya ikut meditasi itu tanpa dapat buku sama sekali. Tanpa ada pengajaran sama sekali, hanya meditasi tak. Nah, itu yang justru terjadi itu justru apa ya, aneh itu. Karena tanpa pengajaran, tanpa apapun juga, waktu itu saya ngalami sesuatu rasa tuh, nggak tahu, satu kayak semacam ya kayak merasa dicintai gitu loh. Dicintai itu amat sangat dahsyat sekali, sehingga saya kemudian tiba-tiba punya pikiran bahwa saya nggak percaya Allah menghukum dalam neraka. Nah, itu jadi pertanyaan yang panjang sekali. Bertahun-tahun saya tanya-tanya ke kanan kiri, ke Romo, Verbik, kemana. Itu saya tanya semua orang. Dulunya banyak pertanyaan, kemudian pertanyaan saya hanya satu itu terus. Sampai kemudian tahun ketiga mungkin ya, saya ikut ke Jogja, ikut dapat bukunya Weekly Teaching, mulai baca bukunya Weekly Teaching, mulai ada pergeseran sedikit-sedikit, tapi saya belum yakin, sehingga minta pembenaran, minta legitimasi, minta legalitas dari para romo, ya itu yang membuat saya terus belajar, dalam artian kenapa apa yang ada di dalam hatiku dan di dalam pikiranku setelah ikut meditasi ini kok enggak sinkron gitu loh, kok enggak cocok, kok enggak matuk gitu loh. Terus saya mulai ke sana ke sini, belajar, tapi saya tidak pernah meninggalkan latihan doa meditasi. Karena pengalaman di 2 tahun yang sebelumnya yang membuat saya belajar, bukan dalam arti belajar untuk otak saya, tapi saya belajar kepada guru-guru spiritual. Termasuk ya kayak baru senang sama Thomas Keating, saya belajar Thomas Keating, saya belajar ke Thich Nhat Hanh, saya belajar ke Hindu, saya belajar, tapi saya belajarnya ke guru-guru spiritual. Saya cari kemana ini selain di BCCM, karena itu ego saya masih natap-natap sana sini gitu loh. Saya juga masih banding-bandingkan, dia tempur enggak karu-karuan. Tapi makin saya belajar kepada guru-guru spiritual itu, saya enggak menemukan perbedaan. Saya enggak menemukan pertentangan ataupun
kayak macam dulu sebelum ikut meditasi itu kayak debat teologi gitu. Saya justru heran karena saya menemukan kesamaan dasar yang grounded sekali, yang mendasar dari semua ajaran-ajaran spiritual. Nah, itu yang mengagumkan dan itu yang membuat saya mempermudah saya memahami buku-buku spiritual, bukan buku teologi ya. Buku-buku spiritual itu kan banyak pengalaman-pengalaman. Banyak menceritakan pengalaman-pengalaman batin dan pergulatan-pergulatan batin. Karena saya ada rasa pertama itu bertentangan antara kepala dan hati. Terus kemudian saya mencari di dalam doktrin gereja kan kalau nanti mati banyak dosa masuk neraka. Itu doktrin gereja begitu. Nah, itu mulai saya enggak nyaman itu. Terus makanya saya belajar buku spiritual kemana-mana. Dan akhirnya saya menemukan dasar yang sama. Jadi common ground kebijaksanaan dasar yang paralel, yang sama, yang benar-benar grounded dari semua tradisi spiritual dan kebijaksanaan. Itu yang membuat saya mempermudah saya, bukan karena kecerdasan, tapi karena saya tetap latihan meditasi, jadi yang diterangkan oleh guru-guru spiritual itu saya alami dan gitu toh. Itu membuat saya mudah sekali memahami buku-buku spiritual. Jadi itu wajah pengalaman saya. Jadi dari dasarnya justru benturan dengan doktrin gereja sendiri. Pengalaman saya berbenturan dengan doktrin gereja. Terus kemudian saya baru terakhir memahami mengapa demikian dan seterusnya. Tapi suatu saat aja kita bahas lebih lanjut. Karena buku-buku meditasi Kristiani yang punya WCCM itu semuanya buku pengalaman batin kita. Jadi pasti semua ya akhirnya merasakan. Itu aja. Itu sharing dari saya. Makasih. Terima kasih Ibu Novi. Ada lagi Ibu Bapak sekalian? Oke, waktu kita mungkin Bu Lisa satu lagi ya. Oke. Tentang aku menyinggung sedikit tentang puri batin tadi ya, dengan ciri meditasi Kristiani ya. Memang pada saat saya mengenal meditasi Kristiani, saya juga nol putul ya tentang meditasi Kristiani itu sendiri gitu. Sementara meski saya pelaku centering prayer, tetapi saya kan otodidak ya, ada kemiripan, kesamaan aja. Tetapi tidak langsung berguru kepada para rahib terapis gitu. Ibaratnya ada sesuatu yang dimunculkan dalam diri yang mirip gitu. Tetapi ketika saya mengenal meditasi Kristiani, ini membawa saya kepada sebuah kesadaran total seperti dipersiapkan Tuhan untuk saya jalani, bukan hanya sekedar untuk pewartaan di Keuskupan Agung Samarinda, tetapi juga untuk diri saya sendiri, bahwasanya ketika kita mengalami kehilangan rasa jati diri kita oleh karena banyaknya persoalan, karena kita sendiri ya bisa dibilang solitude tanpa bimbingan seorang guru ataupun seorang pendamping rohani yang memahami diri kita, spiritualitas kita, tentu kita lebih mengandalkan kepada jalan keheningan ini untuk menghidupkan indera kita yang lain, indera keenam kita, yaitu kepekaan-kepekaan kita itu. Nah, memang Romo Siriakus, karena saya juga awal mula karena memang ketertarikan Thomas Keating ya, karena itu pengalaman pribadi sendiri dan ada kesamaan saya dengan Romo Siriakus. Kemarin Romo Siriakus juga mengirimkan WA kepada saya, ada buku yang mengenai tentang spiritualitas dan supranatural
yang berdasarkan juga dengan pengajaran Santa Teresa Avila, itu disebutkan tentang bagaimana peran-peran indera kita. Nah, boleh juga itu nanti akan saya share karena saya juga mau memesan buku itu meskipun mungkin saya belum bisa membacanya dalam waktu dekat, tetapi itu baik untuk kita, apalagi terutama hidup dalam roh. Ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin di 10-15 tahun yang lalu itu ada peran-peran semacam itu karena kita memang dalam kepenuhan. Tetapi kan perjalanan hidup kita tidak selalu penuh ya. Seperti gejolak yang saat ini saya alami, pengalaman yang saya rasakan, ini berbalik 180 derajat. Kemanusiawian saya justru muncul. Nah, pada saat kemanusiawian muncul, seakan-akan Allah itu meninggalkan. Padahal sebenarnya tidak. Nah, peran pikiran itulah yang harus diminimalkan dengan mindfulness. Itu menurut saya. Jadi meditasi Kristiani seakan-akan mendorong saya untuk kesadaran total untuk itu. Memang selama meditasi kita hanya mengucapkan mantra doa, Maranatha, Yesus, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Atau bahkan saya kadang habis misa selesai, saya hanya mengatakan, Tuhan hadirlah, aku menunggu. Artinya itu saja. Setelah itu saya hening. Tetapi dalam keheningan diri saya, karena saya habis menerima tubuh dan darah Kristus, saya persatukan semua dalam doa hening. Selebihnya mau pelanturan, mau rasa segala macam. Kalau mau menangis, saya menangis saja. Kalau ada rasa, saya tidak ikuti, tetapi saya terima. Begitu benar-benar kesadaran itu hadir, kesadaran itu ada dan total, itu saya usahakan untuk tetap begitu. Dan mengenai kebahagiaan, itu sama seperti jalan pulih batin ya. Kebahagiaan ini juga merupakan satu pengalaman hidup di mana harta, tahta, atau kuasa, atau keidealisan dalam keluarga, atau derajat, atau pangkat, atau sesuatu dalam dunia, apakah itu sumber kebahagiaanmu? Seperti ini menjadi satu tantangan baru. Makanya disebutkan di situ adalah kejernihan visi. Terutama ketika saya mengalami persoalan kesendirian, juga saya merupakan satu pertarungan yang luar biasa gitu. Dengan gejolak-gejolak saya, dengan kemanusiaan saya yang seperti dikatakan kehausan saya, itu benar-benar saya alami, saya rasakan, dan saya tidak menolaknya. Saya terima semuanya. Jadi ini benar-benar buah dari meditasi untuk kita hayati. Mungkin masing-masing orang berbeda ya pengalaman meditasinya, tapi kalau hal ini dialami, disadari saja bahwa itu mungkin bagian dari hidup kita. Kita mengenali apakah ini datang dari Allah atau tidak. Tidak perlu berpikir banyak, tetapi dengan berdoa vokal, rosario, novena, itu mungkin juga bisa membantu selain bacaan kitab suci. Lalu selebihnya kita serahkan kepada Tuhan atas apa mungkin Dia memiliki rencana atas hidup kita tidak tahu. Itulah misterinya. Demikian, Melissa. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Puji Tuhan, banyak sekali kita peroleh. Inilah ciri-ciri kelompok meditasi Kristiani ya. Salah satunya di bawah itu tadi kalau nggak salah adalah kesempatan untuk tanya jawab, ya sudah, dan ajaran ini ajarannya universal. Dan kita memerlukan disiplin rohani. Disiplin rohani itu kita peroleh juga dari masukan-masukan dari dalam kelompok ya, apa yang harus kita lakukan, masukan dari Ibu Arum tadi seperti apa yang dihadapi dengan Ibu Novi juga seperti apa. Juga yang saya hadapi itu seperti apa. Jadi memperkaya wacana pemikiran kita dalam kelompok untuk memberikan pandangan-pandangan yang
sekiranya dapat menuntun, yang dapat membuka wawasan kita bahwa meditasi Kristiani itu dalam kelompok itu seperti ini. Kita ambil, kita terapkan dalam diri kita. Seperti yang Ibu Arum bilang juga, kita pasti akan ada transformasi pribadi di dalam itu. Dari kelompok kita akan masuk pada diri kita sendiri. Awal mulanya saya juga tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi kemudian saya ikut meditasi Kristiani ini langsung dengan Romosi waktu itu saya tanya memang tuntunan memang yang saya perlukan waktu itu. Akhirnya mulai terbiasa, mulai tekun, mulai setia. Saya sedikit merendahkan diri saya, ternyata saya itu terlalu begini. Sekarang saya harus lebih begini, harus hati yang sederhana itu tidak usah mikir yang terlalu ribet-ribet, terlalu yang complicated. Ya akhirnya kita semua selambat laun selalu mengucapkan mantra itu, akhirnya kejernihan visi itu mulai tertata. Kemana akan kita dibimbing Tuhan itu kita bisa menerima dengan mudah. Apa yang Tuhan sampaikan, mungkin lewat Injil harian kita yang kita baca, itu sangat mudah kita pahami tuntunannya untuk jadi refleksi kita. Ya, seperti Ibu Arum sampaikan, transformasi pribadi, kejernihan visi, dan kesadaran total. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya tadi mendengarkan ya, sharing dari Ibu Lisa sudah 6 tahun masuk meditasi Kristiani. Begitu juga Ibu Novi sudah 10 tahun. Bahkan Ibu Nunu lebih lagi. Dan Ibu Arum. Aduh, jadi aku merasa saya ini masih beberapa bulan loh Ibu-Ibu. Tapi saya berterima kasih. Mungkin saya harus banyak belajar ya. Banyak mendengarkan sharing-sharing seperti ini. Setelah saya memasuki meditasi Kristiani ini, ya memang disiplin iya, karena kita harus pagi, biasanya kan ibu-ibu kalau pagi itu paling kami berdua bersama ya, itu paling lama 1/4 jam ya, baru menyiapkan mau berangkat sekolah gitu. Nah, setelah mengikuti meditasi Kristiani ini, bisa melakukan, ya puji syukur ya, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Suami saya ajak waktu itu kan dia mau, jadi tetaplah berdua sama Bapak meditasi Kristiani dulu, ya jam-jam 4:30, jam 5, selesai itu baru berdua sama anak-anak. Jadi kalau pengalaman saya, kedisiplinan itu iya, ya hati kita juga semakin tenang, ya kita bisa fokus. Karena Bapak Ibu saya ini sudah 7 tahun sakit saraf kejepit. Jadi untuk duduk itu juga saya itu merasa susah, ya harus bergerak ke sana, ke kiri, ke kanan begitu. Sudah pernah operasi, tapi operasinya tidak berhasil. Nah, pernah baru-baru operasi itu, Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur sampai 2 minggu karena kram. Kaki kiri saya dari telapak kaki sampai betis sampai ke paha itu kram. Jadi sama sekali nggak bisa tidur. Jadi apalagi duduk ya, duduk itu harus miring ke kanan, miring ke kiri. Tapi setelah saya mengikuti meditasi Kristiani ini, puji Tuhan, saya bisa duduk tenang, bisa fokus tanpa harus sudah gerak ke kiri ke kanan. Itulah yang saya berterima kasih saya kepada Tuhan, saya bisa mengikuti ini. Mungkin untuk selebihnya saya masih banyak belajar Ibu-Ibu, karena kalau tidak salah, kalau saya hitung-hitung ya, mungkin baru 4 bulanan ya, kalau 3 bulan lebih lah. Jadi masih banyak belajar nih Ibu-Ibu. Jadi ya walaupun seperti itu, saya harus ya berusaha sih Bapak Ibu mau mengikuti. Kadang-kadang karena kita keluarga besar Ibu-Ibu di Bontang itu. Saya punya saudara dari Bapak Ibu kandung aja ada di Bontang itu ada 6.
Jadi belum lagi dari sepupu. Kadang-kadang kita bikin acara, bikin pertemuan. Kalau ada adik-adik yang melahirkan, kita ke situ dulu ya, berdoa. Nah, jadi kadang-kadang saya sering bolong lah untuk mengikuti meditasi Kristiani ini. Sebenarnya saya berusaha, Bapak Ibu, saya senang kalau setiap ada waktu hari Kamis itu saya berusaha mau ikut, tapi karena kondisi kadang-kadang ya saya harus, ayo kita ini baru melahirkan, kita bikin syukuran lah ke sana. Oh iya, begitu. Tapi saya dalam hati saya kecil saya, aduh, ini meditasi Kristiani saya tidak ikutkan. Sayang, merasa sayang gitu loh Bapak Ibu. Jadi ya, tapi ya saya sangat-sangat berterima kasih lah. Jadi Bapak itu dulu awal-awalnya, aduh, saya nggak tahan lama duduk seperti itu. Saya kayak gelisah gitu. Jadi ya sekarang Bapak itu juga sudah sama, udah bisa duduk tenang 30 menit ya. Jadi kita mengucapkan mantra kita itu ada di dalam hati itu ya ketenangan lah, benar-benar ketenangan batin ya. Jadi ya kita juga keluar akan terbawa juga ya ketenangan itu, seperti kerendahan hati itu. Pastilah yang tadinya kita di kantor itu bisa mengucapkan, membalas, mungkin ada mereka bikin masukan-masukan, kita langsung menjawab ya. Tapi kalau sekarang saya sudah berusaha mendengar ya. Ya intinya ada terpacu kerendahan hati ya. Benar sekali itu. Jadi kerendahan hati, ya disiplin, itulah yang saya alami. Dan hati saya terbuka ya, seperti lebih dekat ya. Kita sudah lebih dekat hari-hari dengan Tuhan. Itulah pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin yang lain-lain saya masih banyak belajar ini dari Ibu Arum, dari Ibu Nopi, dari Bu Lisa yang sudah lama mengikuti. Itu aja Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan selalu bersama-sama ya. Seperti saya dulu ingat waktu promosi bilang, lakukan langkah pertama itu akan menentukan langkah selanjutnya. Jika Ibu rasa hari ini, kemarin-kemarin dan hingga hari ini Ibu ada mulai menemukan sesuatu yang ada perubahan, itu berarti pelan-pelan Tuhan telah menuntun Ibu gitu ya. Pelan-pelan Tuhan telah membimbing Ibu. Ada semakin lama pasti kejernihan visi yang seperti Ibu Arum sampaikan tadi dan kesadaran total itu pasti akan pada on track, maksudnya pada jalan yang akan Tuhan tuntun seperti itu. Tidak masalah hari ini atau baru 40, itu setiap hari kita selalu dimulai dengan hari yang baru. Karena seperti ajaran, kalau nggak salah ya, saya ingin mengatakan bahwa hari ini ya hari ini gitu. Tidak ada yang kemarin, tidak usah menghitung-hitung berapa lama, tidak. Karena meditasi itu hari ini, fokus hari ini, saat ini, detik ini, ya tidak memikirkan apa-apa, tapi saat ini bersama Tuhan gitu. Tidak untuk memikirkan yang kemarin, apalagi untuk yang besok atau lusa gitu. Hari ini puji Tuhan Ibu melakukan, puji Tuhan ya hari ini. Besok kembali Ibu, ini hari ininya ini sekarang, ya sekarang gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mentalina Samosir juga. Kita bersama-sama dalam kelompok ini ya. Baik. Ya, mungkin ada sebelum ditutup pertemuan kita, ada pengumuman yang akan kembali saya ingatkan untuk hasil pertemuan koordinator MK Keuskupan dengan tim 7 MK Nasional, yaitu di situ ada salah satu yang saya share kemarin ya. Nanti kita akan ada sebuah kegiatan tahunan dan sudah juga disebutkan poinnya apa saja. Dan mereka, tim 7 itu membutuhkan beberapa Bapak Ibu yang memiliki talenta. Entah itu di bidang MC, lektor, lektris, pemazmur, ataupun juga mungkin IT ya, teknisi IT, kemudian yang lain-lain.
Jadi memang saya sebutkan beberapa yang pernah terlibat seperti Bu Lisa, Bu Muji, Bu Nunu, Pak Parjoto, Pak Wianto. Tapi jika yang lainnya ada yang mau terlibat, monggo daftar. Dan itu ditunggu sampai akhir Februari ini. Ya, kalau ada yang berkenan melibatkan untuk kegiatan-kegiatan nasional nanti akan dihubungi oleh tim 7 ini gitu. Tetapi kita semua ini kan menjadi satu ini ya, bukan sebuah paksaan keharusan hanya karena mentang-mentang punya talenta ya. Tapi bahwa ini komunitas, ini rumah kita. Jadi semua kegiatan yang diadakan oleh nasional kita juga menjadi bagian dari kegiatan kita di keuskupan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki kemampuan mungkin voice, bisa mendaftarkan sebagai anggota KUR, bisa saja seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki kemampuan yang lain yang mungkin bisa dijadikan sumbangsih untuk komunitas. Silakan, mungkin dibuka di link yang saya bagikan kemarin. Lalu kemudian untuk Omikron ya, sepertinya Samarinda ini sudah mulai memerah lagi. Yang saya share di grup perjalanan keheningan itu juga sudah mulai banyak nakes-nakes yang tumbang. Ini perjalanan penyebaran virus COVID jenis Omikron ini cepat, sangat cepat. Meskipun dengan gejala yang ringan, tidak perlu spesifik dirawat di rumah sakit atau di ruang yang khusus, cukup isoman dengan meningkatkan nutrisi, tingkat istirahat non stres ya, dan juga olahraga itu akan pulih sekitar cukup 3-5 hari. Proses pemulihannya lebih cepat sih sebenarnya, tetapi karena cepat juga penyebarannya, jadi cepat juga memakan korban. Jadi untuk sementara ini untuk kegiatan pertemuan tatap muka, saya mohon untuk Bontang ya, siapa tahu Bontang mengadakan pertemuan untuk mungkin sementara untuk tidak dulu ya. Apalagi Pastor Indro ini positif dan lagi sedang isoman. Sementara Pastor Indro sendiri juga memiliki riwayat penyakit jantung, ya, kolesterolnya tinggi, gulanya juga tinggi. Kecenderungan kecemasan iya, karena dia bilang aku minum obat itu sampai 8. Nah udah nggak usah dipikir 8 jumlah nominal obatnya nggak usah dipikir Romo. Yang penting Romo bersemangat untuk sembuh. Karena Omikron berbeda dengan Delta. Ini riwayat yang sudah dialami teman-teman saya sendiri dan saya sharingkan dengan beliau supaya beliau jauh lebih optimis bahwa sebenarnya juga karena gejalanya tidak terlalu berat, tidak ada sesak, tidak ada kemudian mati rasa, penciuman mati dan segala macam. Jadi makan tuh masih enak, masih bisa dirasakan, masih bisa mencium, hanya cuman demam, pening, nafsu makan berkurang, badan rasa nggak enak semua, seperti ya kalau trombosit turun seperti itu. Tapi kendati pun demikian, tetap kita waspada, tetap prokes, pakai masker minimal keluar ya, atur jarak, rajin cuci tangan, dan yang terutama menghindarkan kecemasan. Bukan berarti kita harus lost doll tanpa Mbak Bidu yang penting aku sudah vaksin booster sudah gitu, kebal aku. Nah itu juga enggak menjamin. Bahkan ada dokter, teman dokter di UGD 3 periode COVID, pertama kali Alpha, kemudian kedua Delta, ketiga itu Omikron, 3-tiganya kena. Ini jadi ada kemungkinan prokesnya nggak jalan, imunnya juga rendah, wis rebor. Padahal kita nakes ya, tapi ya itu salah satu hal yang tidak bisa kita tolak. Ya ada memang orang yang seperti itu, tetapi kita sendiri sadari bahwa ya kita nggak bisa membuat diri kita berada dalam ancaman untuk juga menularkan bagi sesama, bagi orang lain.
Jadi yang pernah kena COVID bisa menjadi kena COVID lagi. Ya, tapi ya itu tadi, meditasi membantu kita untuk tenang, bukan menyembuhkan COVID, tetapi bisa untuk mencegah kita tidak cemas, tidak takut. Ya, itu saja untuk pengumuman supaya kita tidak mengadakan pertemuan tatap muka dulu ya. Baiknya kita giatkan dengan meeting Zoom ini. Kalau misalnya menggunakan meeting Zoom milik MK Keuskupan boleh dipinjem di lain hari, boleh dipakai. Ini bisa hubungi Pak Parjoto dan Pak Wianto. Balikpapan barangkali Bu Lisa, boleh saja. Oh iya, baik Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak Suri. Ya, nanti bikin acara khusus. Ini Samarinda kayaknya berkurang. Samarinda itu cuma saya, Pak Basuki, Bu Nunu, ini yang lainnya kemana ini? Padahal Bontang ya, ada tambahan. iya itu. Bontang ketambah Bu Mantalena sama Lydia. Puji Tuhan, pokoknya kita tidak putus harapan bahwa Tuhan Allah pasti tetap berkarya karena ini jalannya Dia, bukan jalan kita ya. Kita malah justru dibimbing kepada Dia. Dia yang punya kehendak. Tapi bukan jumlahnya ya Bu Ari. Iya, betul. Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan hal demikian. Dan ingat kemarin sharing dari Monsinyur Hadi Sumarto yang baru saja meninggal, Uskup Malang, bahwa yang utama di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, ini ciri meditasi Kristiani juga. Karena kita juga hidup doa, biarpun 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Nah ini sebenarnya dengan gerakan kita pun juga sebenarnya kita sudah menghayati kitab suci. Ya. Begitu. Jadi kita jangan berkecil hati kalau jumlahnya tidak besar, tidak banyak. Itu. Sip, mantap. Meditasi Bontang bertambah lanjut. Terima kasih. Pelan-pelan tapi pasti ya Bu Sabrina ya kayaknya ya. Berkat doa Bu Arum. Ya, ya. Bu Nopi. Ya, betul. Dan pengalaman doa semua kita menguatkan komunitas ini menjadi salib, menjadi pilar. Terima kasih Bu Mantalena sudah bergabung. Pak Daniel itu pantang menyerah. Sip, mantap. Oke, baik. Sudah mulai gerges-gerges, tapi untung hasil swab saya negatif tadi. Oh, begitu. Ya. Oke, baik. Sudah Ibu pengumumannya, baik. Jangan lupa prokes ya teman-teman. Mari kita persiapkan hati kita. Ibu Arum, doa penutup ya Bu. Saya lagi, Bu Novi saja. Oh, oke, Bu Novi. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Novi, Bu Lisa.